Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda membayangkan sebuah ramalan yang diucapkan belasan tahun lalu, kini terkuak dengan begitu nyata, bahkan membelenggu nasib seorang pemimpin bangsa? Kisah ini bukan fiksi, melainkan sebuah realitas getir yang dimulai dari bibir mendiang KH. Abdurrahman Wahid, Gus Dur, dan kini terpampang di hadapan mata kita. Siapkah Anda menyelami misteri dan drama takdir yang mengiringi penderitaan Presiden ke-7 Republik Indonesia? Mari kita kupas tuntas kisah yang akan mengubah cara pandang Anda tentang kekuasaan dan takdir. Jangan lewatkan setiap detiknya. Bantu kami dengan subscribe, like, dan share channel ini agar kisah-kisah penuh makna ini dapat sampai kepada lebih banyak orang. Pada suatu senja yang kelabu di tahun 2004, ketika aroma tanah basah seusai hujan memenuhi udara pesantren, seorang tokoh karismatik, KH. Abdurrahman Wahid, atau yang akrab disapa Gus Dur, melontarkan sebuah pernyataan yang mengguncang. Kata-katanya, yang kala itu terdengar seperti selorohan jenaka khasnya, kini terngiang kembali dengan nada horor yang menghantui. Beliau berucap, dengan sorot mata menerawang jauh ke masa depan, bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia akan menanggung penderitaan luar biasa setelah kekuasaannya berakhir. Sebuah ramalan yang diselubungi tawa, namun menyimpan bilah-bilah takdir yang tajam. Bagi banyak orang yang hadir di majelis itu, ucapan Gus Dur hanyalah bagian dari lelucon cerdasnya. Bagaimana mungkin seorang pemimpin yang menduduki puncak kekuasaan bisa berakhir dalam nestapa? Pikiran itu terlalu jauh untuk dijangkau. Mereka tertawa, mengangguk maklum, dan tak sedikit yang berbisik, "Ah, Gus Dur memang selalu begitu." Namun, di balik senyum dan tawa itu, tersimpan sebuah firasat, sebuah bisikan gaib yang hanya dapat ditangkap oleh jiwa-jiwa peka. Seolah-olah alam semesta sendiri tengah bersekongkol untuk menyimpan rahasia kelam itu di balik tirai tawa. Tahun-tahun berlalu, dan ramalan itu tenggelam dalam riuhnya dinamika politik dan hiruk-pikuk kehidupan. Pemilihan demi pemilihan digelar, wajah-wajah baru bermunculan, dan nama Gus Dur tetap menjadi legenda yang dikenang dengan penuh rasa hormat. Tak ada yang benar-benar memikirkannya lagi, tidak sampai sebuah peristiwa tak terduga mengoyak ketenangan. Sebuah berita yang menyebar bagai wabah, menggetarkan sanubari dan mengusik ingatan yang telah lama tertidur. Secara tiba-tiba, kabar jatuh sakitnya Presiden ke-7 merebak, persis setelah beliau lengser dari jabatannya. Penyakit misterius itu menyerang, menggerogoti fisik dan menjerat dalam penderitaan yang tak terhingga. Kondisinya memburuk dengan cepat, menimbulkan tanda tanya besar di benak masyarakat. Dari mana datangnya penyakit aneh ini? Mengapa ia begitu mendadak dan tak terjelaskan secara medis? Pertanyaan-pertanyaan ini menggantung di udara, menciptakan atmosfer ketidakpastian dan ketakutan. Pada saat itulah, bayangan Gus Dur muncul kembali, lebih jelas dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Orang-orang mulai teringat akan ramalan yang dulu mereka anggap sepele. Bisikan-bisikan mulai terdengar di setiap sudut, jangan-jangan, ini yang dimaksud Gus Dur. Kerutan cemas muncul di dahi, tatapan mata berubah menjadi penuh tanya. Humor Gus Dur yang dulu menghibur, kini terasa dingin dan mencekam, seolah beliau telah melihat sebuah takdir yang tak dapat dihindari. Di tengah kekacauan informasi dan spekulasi, ramalan yang terpendam itu muncul ke permukaan, menyeruak dari relung memori kolektif bangsa. Kisah tentang ucapan Gus Dur pada tahun 2004 itu menyebar dengan cepat, dari mulut ke mulut, dari media sosial ke forum diskusi. Suasana yang sebelumnya tenang berubah menjadi gelisah, dipenuhi aura mistis yang mencekam. Sebuah kebenaran yang pahit, yang dahulu tersembunyi di balik tawa, kini terpampang nyata. Kini, setiap orang menatap dengan waspada. Apakah ini hanya kebetulan, ataukah ada kekuatan lain yang bekerja? Apakah Gus Dur, dengan kearifannya yang melampaui zaman, telah melihat sebuah nasib yang terukir jauh sebelum kita semua menyadarinya? Pertanyaan ini menghantui, membuat setiap detik terasa lebih berat, seiring dengan penderitaan sang Presiden ke-7 yang terus bergulir, seolah memenuhi setiap kata dalam ramalan Gus Dur yang kini tak lagi terdengar seperti gurauan, melainkan sebuah kutukan. Dengan lengsernya Presiden ke-7 pada tanggal 20 Oktober tahun 2014, tirai kekuasaan yang gemerlap pun tertutup rapat. Namun, ketenangan yang diharapkan setelah masa jabatan usai tak pernah datang. Alih-alih menikmati masa pensiun, ia justru dihadapkan pada kenyataan pahit, sebuah penderitaan yang melumpuhkan, menggerogoti setiap sendi kehidupannya. Sosok yang dulu gagah perkasa di podium, kini jarang terlihat di muka publik,
seolah tersembunyi dari pandangan dunia yang pernah ia pimpin. Kabar mengenai gangguan kesehatan yang tidak biasa mulai menyebar bagai desas-desus, namun dengan cepat berubah menjadi kenyataan yang tak terbantahkan. Penyakit misterius itu bukan sekadar flu biasa atau kelelahan, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih gelap. Tim medis kebingungan, setiap diagnosis terasa kurang tepat, dan obat-obatan tak mampu menyentuh akar permasalahan. Ada sesuatu yang tak kasat mata, tak terjamah oleh nalar ilmu pengetahuan modern, yang sedang menekan jiwanya. Di kalangan spiritualis, bisikan-bisikan mulai menguat. Mereka menyebut kondisi sang presiden sebagai akibat dari benturan takdir dan beban kekuasaan yang terlampau berat. Seolah-olah, energi dari jutaan harapan dan kekecewaan rakyat, yang pernah bertumpu di pundaknya, kini berbalik menjadi beban spiritual yang menghancurkan. Ini bukan sekadar sakit fisik, melainkan sebuah pertarungan jiwa yang dahsyat, di mana tubuh menjadi medan pertempuran. Malam-malam panjang diisi dengan rintihan yang tertahan, siang hari dipenuhi tatapan kosong yang mencerminkan kekalahan. Sosok yang dulu memancarkan kekuatan, kini terlihat rapuh, kehilangan kilaunya. Setiap upaya untuk menyembuhkan terasa sia-sia, menambah keputusasaan yang semakin mendalam. Kehidupan yang dulunya penuh sorotan kini menjelma menjadi sebuah penjara sunyi, dikelilingi oleh dinding-dinding penderitaan yang tak terlihat. Kondisinya yang terus memburuk menjadi pengingat yang menyakitkan akan ramalan Gus Dur. Kata-kata, menanggung derita, kini menjelma menjadi gambaran nyata, sebuah visualisasi horor yang terjadi di hadapan mata publik. Misteri penyakitnya semakin memperkuat narasi mistis yang telah dibangun, membuat orang bertanya-tanya, apakah ini harga yang harus dibayar untuk sebuah singgasana, ataukah memang ada campur tangan takdir yang tak terhindarkan. Sang Presiden ke-7 seolah terjebak dalam pusaran badai yang tak berkesudahan, terlempar dari gemerlap kekuasaan menuju jurang penderitaan. Setiap napas terasa berat, setiap detik terasa seperti siksaan. Ini bukan hanya tentang penyakit, tetapi tentang sebuah jiwa yang diuji, sebuah takdir yang harus diterima, terlepas dari segala upaya untuk melawannya. Sebuah babak baru dalam hidupnya yang jauh dari bayangan kemuliaan. Maka, di tengah kebingungan dan kegelisahan, kisah penderitaan sang Presiden ke-7 ini menjadi monumen hidup dari sebuah ramalan. Ini bukan lagi sekadar cerita, melainkan sebuah peringatan universal tentang beratnya beban kekuasaan dan kekuatan takdir yang melampaui batas pemahaman manusia. Dunia pun terdiam, menyaksikan drama takdir yang tak terelakkan ini, sebuah cerminan getir dari ucapan seorang wali yang kini terbukti. Di tengah kepedihan yang melanda, alam semesta seolah ikut bergejolak, mengirimkan isyarat-isyarat aneh yang tak dapat diabaikan. Serangkaian peristiwa tak biasa mulai bermunculan, menambah aura mencekam di sekitar nasib sang Presiden ke-7. Kejadian-kejadian ini bukan sekadar kebetulan, melainkan serangkaian tanda yang diyakini oleh banyak orang sebagai penegasan dari kekuatan tak terlihat yang bekerja di balik layar. Pada suatu pagi yang seharusnya cerah, seekor burung gagak bertengger di tiang bendera di kediaman sang mantan pemimpin. Suaranya yang serak dan melengking memecah keheningan, mengusik hati siapapun yang mendengarnya. Burung gagak, dalam kepercayaan banyak budaya, sering diasosiasikan dengan kabar buruk atau pertanda kematian. Kehadirannya yang tak terduga di tempat yang begitu simbolis menambah lapisan misteri pada penderitaan yang sedang dialami. Tak lama berselang, fenomena alam yang ganjil pun terjadi. Di luar musimnya, langit tiba-tiba diliputi awan gelap dan hujan petir tak biasa menghantam. Kilatan cahaya membelah cakrawala, diikuti guntur yang menggelegar, seolah-olah langit sendiri tengah menangis atau marah. Air hujan yang turun terasa dingin, menusuk hingga ke tulang, menambah suasana suram yang telah menyelimuti. Ini bukan sekadar cuaca ekstrim, melainkan sebuah simfoni alam yang meratap. Para ahli spiritual, dengan mata batin mereka yang tajam, segera menafsirkan kejadian-kejadian ini. Mereka menyebutnya sebagai tanda langit, sebuah komunikasi dari dimensi lain yang menegaskan adanya intervensi ilahi atau takdir yang tak terhindarkan. Setiap peristiwa, baik yang kecil maupun yang besar, dianggap memiliki makna tersembunyi, sebuah pesan yang ditujukan kepada mereka yang peka untuk memahami. Kisah-kisah tentang tanda-tanda ini menyebar cepat, dari obrolan warung kopi hingga forum-forum spiritual. Masyarakat mulai menghubungkan setiap kejadian aneh dengan penderitaan sang presiden, seolah-olah alam dan takdir sedang bersekutu untuk menunjukkan sebuah kebenaran yang pahit. Ketidaknyamanan dan kecemasan merayap di benak banyak orang,
membuat mereka bertanya-tanya tentang kekuatan yang lebih besar dari sekadar kekuasaan duniawi. Suasana mistis ini semakin memperkuat keyakinan akan ramalan Gus Dur. Jika dulu ramalan itu dianggap gurauan, kini dengan adanya tanda-tanda alam yang dramatis, semua terasa lebih nyata dan menakutkan. Ada sebuah narasi yang tak terbantahkan sedang terungkap, sebuah drama kosmik di mana sang pemimpin menjadi pusat perhatian, bukan karena kejayaan, melainkan karena penderitaan yang diiringi oleh bisikan-bisikan dari alam gaib. Maka, di tengah kepungan penderitaan dan serangkaian peristiwa ganjil, takdir sang presiden ketujuh semakin terasa berat. Ia bukan hanya berjuang melawan penyakit fisik, tetapi juga melawan beban takdir yang terpancar melalui setiap kilat petir dan setiap kepakan sayap gagak. Sebuah kisah yang melampaui logika, sebuah babak dalam sejarah yang diukir oleh tangan takdir, dan sebuah peringatan abadi akan kekuatan alam yang tak dapat ditaklukkan. Di tengah kegelisahan dan misteri yang menyelimuti nasib sang presiden, para kiai sepuh dan ahli spiritual mulai angkat bicara. Mereka, dengan kedalaman ilmu dan mata batin yang terasah, mencoba merangkai benang merah antara penderitaan yang terjadi dan firasat-firasat gaib yang telah lama mereka simpan. Ucapan Gus Dur yang terkesan ringan, kini menjadi kunci pembuka tabir takdir. Dari pelosok Amdia, seorang kiai sepuh yang dikenal arif mengaitkan secara langsung kondisi sang mantan pemimpin dengan ramalan Gus Dur. Dalam bisikan lirih namun penuh keyakinan, beliau menuturkan bahwa apa yang terjadi adalah bagian dari skenario ilahi yang telah dirancang. Penyakit yang tak tersembuhkan itu, menurutnya, adalah manifestasi dari beban spiritual yang tak terhingga, sebuah konsekuensi dari takdir yang harus dipikul. Gus Nuril, sahabat karib Gus Dur, turut memberikan testimoni yang menggetarkan. Beliau mengungkapkan bahwa Gus Dur pernah berujar, dengan nada yang kini terdengar profetis, yang ketujuh itu anak zaman, tapi zaman akan menelannya bila ia tak kuat berdiri sendiri. Kata-kata ini seolah menjadi penjelas mengapa sang presiden kini terjerembab dalam penderitaan, sebuah gambaran betapa kerasnya pertarungan antara manusia dan takdir yang membayanginya. Tak kalah mencengangkan, Mbah Nur Salam, seorang kiai sepuh dari Banyuwangi, menceritakan sebuah mimpi yang dialaminya. Dalam mimpinya, Gus Dur mendatanginya dan menyampaikan pesan, orang itu akan mendapat balasan setelah turun, bukan karena kesalahan tapi karena zaman. Sebuah pesan yang merobek batasan antara dunia nyata dan alam gaib, menegaskan bahwa ada kekuatan transenden yang mengatur jalannya peristiwa, di luar kendali manusia. Dari Ponorogo, KH. Mahrus Al-Barzani juga memberikan kesaksian langsung. Beliau mengaku mendengar sendiri dari Gus Dur bahwa pemimpin ketujuh akan memikul beban spiritual yang amat berat. Gus Dur bahkan menyebutkan bahwa ia akan mengalami penyakit yang tidak bisa dipahami dokter, sebuah detail yang kini terbukti secara nyata. Kesaksian ini menambah bobot kebenaran ramalan yang telah menyelimuti peristiwa ini. Setiap penafsiran, setiap kesaksian dari para kiai dan spiritualis ini, bagaikan potongan-potongan teka-teki yang saling melengkapi. Mereka bukan hanya sekadar mengonfirmasi ramalan Gus Dur, tetapi juga memberikan perspektif mendalam tentang dimensi spiritual di balik penderitaan sang presiden. Ini bukan lagi sekadar sakit fisik, melainkan sebuah ujian takdir yang diiringi oleh bisikan-bisikan dari alam gaib dan pesan-pesan tersembunyi. Maka, di tengah gemar ramalan yang kini terbukti, takdir sang presiden ketujuh semakin terasa tragis. Ia seolah terperangkap dalam jaring takdir yang telah ditenun jauh sebelumnya, sebuah nasib yang telah dibaca oleh seorang wali. Kisah penderitaannya kini menjadi pelajaran berharga tentang kerahasiaan takdir dan kekuatan spiritual yang melampaui segala perhitungan duniawi. Dunia pun menatap, menyaksikan sebuah drama ilahi yang terkuak, satu persatu, di hadapan mata mereka. Di tengah segala kepelikan dan misteri yang meliputi penderitaan sang presiden, muncul kembali sebuah karakteristik unik dari Gus Dur yang kini terasa begitu mendalam, humornya yang profetis. Bagi banyak orang, ucapan-ucapan Gus Dur seringkali diselubungi canda tawa, seolah tak lebih dari gurauan seorang kiai nyentrik. Namun, seiring terkuaknya takdir sang pemimpin, disadari bahwa di balik setiap kelakar Gus Dur, tersembunyi sebuah kebenaran yang menusuk dan ramalan yang kini menjadi kenyataan. Masyarakat, yang dulu terkekeh mendengar leluconnya, kini menatapnya dengan pandangan berbeda. Humor Gus Dur ternyata bukan sekadar hiburan, melainkan sebuah kode tersembunyi, cara beliau menyampaikan pesan-pesan serius dan ramalan-ramalan penting tanpa harus membuatnya terdengar sebagai beban. Ini adalah seni komunikasi tingkat tinggi, di mana kebijaksanaan dibalut dengan kelucuan, sehingga lebih mudah diterima,
namun tetap menyimpan bobot makna yang mendalam. Setiap candaan yang pernah dilontarkan Gus Dur kini menjadi bahan renungan. Orang-orang mulai meninjau kembali rekaman ceramah, catatan-catatan lama, bahkan sekadar obrolan santai yang pernah terjadi. Mereka mencari petunjuk, berusaha memahami setiap kata yang pernah keluar dari bibir beliau. Seolah-olah, ada sebuah teka-teki raksasa yang sedang mereka pecahkan, dengan setiap tawa Gus Dur sebagai kepingan kunci. Fenomena ini menegaskan bahwa Gus Dur memiliki pandangan yang melampaui zaman. Beliau mampu melihat ke masa depan, memahami garis takdir yang terbentang, dan menyampaikannya dengan cara yang paling unik, humor. Beliau tidak hanya sekadar meramal, tetapi juga memberikan peringatan, sebuah isyarat akan ujian berat yang akan datang, jauh sebelum siapapun menyadarinya. Kini, setiap ucapan ringan Gus Dur yang dulu mungkin diabaikan, justru terasa begitu penting. Makna yang tersembunyi di balik humornya perlahan terkuak, menciptakan kesan yang mengharukan sekaligus menakutkan. Humornya tidak lagi membuat orang tertawa riang, melainkan merenung dalam keheningan, menyadari betapa dalamnya kebijaksanaan yang dimiliki sang kiai besar itu. Maka, penderitaan sang presiden ke-7 tidak hanya menjadi bukti nyata dari ramalan, tetapi juga sebuah pelajaran berharga tentang kearifan Gus Dur. Ini adalah pengingat bahwa kebenaran bisa datang dalam berbagai bentuk, bahkan dalam balutan lelucon yang paling sederhana. Sebuah pesan tentang takdir yang terungkap melalui cara yang paling tak terduga, menambah dimensi spiritual pada seluruh peristiwa ini. Dengan demikian, humor Gus Dur yang dulu tampak sepele, kini menjelma menjadi sebuah mercusuar kebenaran. Ia bukan hanya sekadar figur yang suka bercanda, melainkan seorang visioner yang mampu melihat apa yang tersembunyi di balik tabir masa depan, dan menyampaikannya kepada kita semua dengan caranya sendiri yang khas dan tak terlupakan. Dunia pun menunduk, mengakui kejeniusan spiritual seorang wali. Terkuaknya kebenaran ramalan Gus Dur, yang dahulu tersimpan rapi dalam lipatan waktu, kini mengoyak ketenangan batin masyarakat. Kabar mengenai penderitaan sang presiden ke-7, yang disertai dengan serangkaian tanda mistis dan penafsiran para ulama, menyebar bak api di padang ilalang. Kisah ini tidak hanya menjadi perbincangan biasa, melainkan sebuah fenomena yang menggugah kesadaran kolektif bangsa, memaksa mereka merenungkan kembali makna takdir dan kekuasaan. Di pelosok pesantren, di majelis taklim, hingga di warung kopi sederhana, nama Gus Dur kembali disebut-sebut dengan nada takzim dan penuh keheranan. Para santri, yang selama ini mengidolakan sosok beliau, kini semakin gigih menggali kembali tulisan dan ceramah lama Gus Dur. Mereka mencari petunjuk, mencoba menemukan benang merah antara apa yang terjadi hari ini dengan butir-butir kebijaksanaan yang pernah beliau sampaikan. Setiap kata, setiap kalimat, dianalisis ulang dengan penuh kesungguhan, seolah Gus Dur masih hidup dan membimbing mereka dari alam lain. Diskusi-diskusi hangat meletup di mana-mana. Di dunia maya, media sosial menjadi arena debat yang tak berkesudahan, diisi dengan spekulasi, analisis, dan testimoni. Forum-forum keagamaan dipenuhi pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang hubungan antara takdir ilahi dan upaya manusia. Berbagai argumen muncul, antara yang percaya pada kekuatan ramalan dan yang mencoba mencari penjelasan logis. Namun, tak dapat dimungkiri, aura misteri yang menyelimuti peristiwa ini semakin memperkuat keyakinan banyak orang pada hal-hal gaib. Dampak psikologisnya pun terasa, ada semacam kecemasan kolektif yang menyelimuti, sebuah perasaan bahwa ada kekuatan di luar nalar manusia yang sedang bekerja. Masyarakat mulai lebih peka terhadap setiap kejadian di sekitar mereka, mencari isyarat-isyarat tersembunyi yang mungkin selama ini terabaikan. Fenomena ini menciptakan gelombang spiritualitas baru, di mana orang-orang mulai mendekatkan diri pada ajaran agama dan mencari ketenangan dalam keyakinan. Kisah penderitaan Presiden ke-7, yang menjadi manifestasi ramalan Gus Dur, mengubah cara pandang banyak orang terhadap kepemimpinan. Ini bukan lagi sekadar kursi kekuasaan, melainkan sebuah amanah berat yang memiliki konsekuensi spiritual. Masyarakat seolah diingatkan bahwa di balik gemerlapnya jabatan, ada tanggung jawab moral dan spiritual yang tak terlihat. Namun memiliki dampak yang begitu nyata. Gemar ramalan Gus Dur kini tak hanya menjadi bisikan, melainkan sebuah pernyataan tegas yang menggetarkan jiwa. Masyarakat merasakan adanya koneksi yang kuat antara ucapan seorang wali dengan realitas pahit yang sedang terhampar di hadapan mereka. Ini bukan sekadar berita, melainkan sebuah pelajaran sejarah yang diukir oleh takdir, sebuah narasi yang menggugah kesadaran akan dimensi lain kehidupan. Dengan demikian,
Ramalan Gus Dur bukan hanya sekadar meramalkan masa depan seorang pemimpin, tetapi juga memicu sebuah gerakan introspeksi massal. Ia memaksa bangsa ini untuk merenung tentang makna kekuasaan, takdir, dan kebijaksanaan yang terkandung dalam setiap ucapan seorang wali. Sebuah drama takdir yang tak hanya menimpa satu individu, melainkan menggetarkan seluruh sendi masyarakat. Penderitaan yang tak terperi dari sang presiden ketujuh, yang telah menjadi bukti nyata ramalan Gus Dur, akhirnya memuncak pada sebuah perenungan mendalam. Ini bukan sekadar kisah tentang penyakit atau kesengsaraan fisik, lebih dari itu, banyak yang meyakini bahwa ini adalah sebuah bentuk pemurnian jiwa, sebuah proses pembakaran untuk menghilangkan segala kotoran duniawi. Dalam kacamata spiritual, duka lara yang mendera adalah sebuah bayang-bayang ilahi, refleksi dari kehendak yang maha kuasa untuk menguji dan membersihkan hambanya. Penyakit yang tak terdiagnosis secara medis itu, dengan segala misteri yang menyelimutinya, dianggap sebagai teguran langit. Sebuah peringatan yang gamblang bahwa kekuasaan, seberapapun tingginya, memiliki tanggung jawab spiritual yang jauh lebih besar daripada sekadar urusan duniawi. Ini adalah pengingat bahwa di balik gemerlap singgasana, ada beban tak kasat mata yang harus dipikul, sebuah amanah yang jika tidak dijalankan dengan kesadaran penuh akan berbuah penderitaan. Kisah tragis ini membuka mata banyak orang terhadap dimensi lain dari kehidupan. Masyarakat kini menyadari bahwa ada kekuatan yang melampaui logika dan perhitungan manusia. Takdir, yang seringkali dianggap abstrak, kini menjelma menjadi sebuah realitas pahit yang terpampang nyata. Ini adalah pelajaran bahwa setiap pilihan, setiap tindakan, dan setiap posisi yang diemban, akan memiliki konsekuensi spiritual yang tak terhindarkan. Penderitaan sang pemimpin seolah menjadi cermin bagi seluruh bangsa. Ini mengajarkan tentang kerendahan hati, tentang kefanaan dunia, dan tentang kekuatan takdir yang tak dapat ditawar. Dalam keheningan malam, ketika doa-doa dipanjatkan, ada kesadaran yang tumbuh bahwa kekuasaan adalah titipan, dan ujian adalah bagian dari perjalanan spiritual yang harus dilalui oleh setiap manusia, terlebih mereka yang memegang tampuk kepemimpinan. Melalui ramalan Gus Dur yang kini terbukti, pesan spiritual itu semakin menguat. Beliau, sang wali yang visioner, telah melihat dan memahami kearifan tersembunyi di balik penderitaan ini. Humornya yang dahulu dianggap sepele, kini menjadi pintu gerbang menuju pemahaman yang lebih dalam tentang takdir, karma, dan hukum sebab akibat dalam pandangan spiritual. Ini adalah warisan tak ternilai dari seorang pemimpin bijak. Maka, di akhir babak penderitaan ini, ada sebuah kesimpulan yang merasuk jiwa, bahwa setiap peristiwa besar dalam sejarah, terutama yang melibatkan seorang pemimpin, seringkali memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Sakitnya Presiden ketujuh bukanlah sekadar insiden, melainkan sebuah epos spiritual yang menguji keimanan, menguatkan keyakinan, dan membuka cakrawala pemahaman tentang takdir dan kehendak ilahi. Dunia pun menghela napas, menyaksikan bagaimana ramalan Gus Dur yang dulu disepelekan, kini perlahan terkuak kebenarannya. Ini adalah bukti nyata bahwa ada kekuatan tak kasat mata yang bekerja di balik setiap peristiwa, mengarahkan jalannya takdir, dan memberikan pelajaran yang tak akan terlupakan. Sebuah babak dalam sejarah yang ditutup dengan kesadaran akan makna spiritual di balik setiap penderitaan, sebuah penegasan